Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar, NIM 152, kelas 3E Perbankan Syariah, eh, untuk memenuhi tugas UTS dari matkul Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya mengambil materi yang berjudul falas atau valuta asing. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, ketika kita berbicara tentang falas atau valuta asing itu sendiri, yang terpikir oleh kita secara spontan itu adalah pertukaran nilai mata uang. Dan adapun pengertian dari falas atau valuta asing itu sendiri adalah falas atau valuta asing itu juga dikenal dalam bahasa Inggrisnya forex atau foreign exchange, yang merupakan pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Dan adapun falas atau valuta asing itu sendiri merupakan suatu jenis mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Dan adapun pengertian dari pasar falas itu sendiri adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar uang utama selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, dapat secara singkatnya bahwa falas itu merupakan nilai tukar uang yang sah yang digunakan dalam negara asing. Nah, berdasarkan jenisnya, maka transaksi falas itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada namanya transaksi spot, di mana transaksi spot adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan falas atau mata uang asing dengan cara serah terima, dan pembayaran antar bank itu segera dilakukan dalam kurun waktu 48 jam atau selama 2 hari kerja. Dan adapun transaksi spot itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya cash, di mana cash itu merupakan pembayaran dan pengiriman dana itu dilakukan pada hari itu juga atau pada hari yang sama. Yang kedua itu ada namanya TOM. TOM itu merupakan singkatan dari bahasa Inggrisnya tomorrow, atau artinya itu adalah besok, di mana maksudnya itu adalah pengiriman dana yang dilakukan pada hari berikutnya. Sedangkan yang ketiga itu ada yang namanya spot, di mana maksudnya itu pengiriman dana dilakukan selama 48 jam atau 2 hari setelah dilakukannya perjanjian. Yang kedua itu ada yang namanya transaksi forward. Transaksi forward ini adalah transaksi falas yang dilakukan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, setelah terjadinya kesepakatan kedua belah pihak. Dan adapun transaksi forward ini biasanya terjadi pada kegiatan eksportir, importir, ataupun lain-lainnya yang melibatkan pasar falas itu sendiri. Yang ketiga itu ada yang namanya pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan falas atau valuta asing yang menetapkan besaran volumenya itu berdasarkan harga, waktu, dan tempat tertentu. Dan yang keempat itu ada yang namanya pasar opsi, di mana pasar opsi ini dengan kontrak yang menggunakan hak apakah transaksi itu menggunakan opsi ataupun tidak. Dan selanjutnya itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari valuta asing itu sendiri, di mana ia terdapat yang pertama itu ada namanya dari penghasilan masyarakat. Maksudnya itu adalah secara sederhananya, ketika masyarakat itu memiliki penghasilan yang besar, maka ia cenderung memiliki sifat konsumtif yang besar pula. Dan tidak sedikit kita temui bahwa ketika seorang masyarakat itu memiliki penghasilan yang besar, ia mengimpor barang-barang dari luar negeri. Yang kedua itu adalah minat konsumen. Maksudnya itu adalah secara singkatnya, apabila minat konsumen itu besar, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat pula. Yang ketiga itu adalah kebijakan pemerintah. Maksudnya itu adalah sebagai upaya untuk mengawasi valuta asing, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal atau perdagangan luar negeri. Karena kalau misalnya barang impor itu tidak ditekan oleh pemerintah, maka akibat atau dampak yang terjadi pada suatu negara itu adalah melemahnya
melemahnya nilai uang lokal tersebut, dan sebaliknya ketika pemerintah dapat mengawasi atau menekan berlajunya barang impor yang masuk ke dalam suatu negara, maka yang terjadi adalah nilai dari mata uang lokal tersebut akan menguat. Yang keempat itu adalah tingkat suku bunga. Secara singkatnya, ketika tingkat suku bunga dalam suatu negara itu tinggi, itu akan memancing para investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya terhadap suatu negara tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah inflasi, di mana inflasi ini merupakan daya yang mempengaruhi dalam daya beli masyarakat. Di mana ketika inflasi itu tinggi, maka itu akan menekan daya beli masyarakat atau menguranginya. Dan sebaliknya, yang keenam itu adalah situasi dan kondisi domestik. Secara singkatnya, ketika suatu negara memiliki kondisi yang tidak stabil atau memburuk, maka itu akan membuat para investor atau penanam modal untuk memikir dua kali dalam menanam modalnya terhadap negara tersebut. Yang ke-7 itu adalah kurs mata uang yang stabil. Ketika mata uang yang lokal itu stabil, di mana kestabilan ini harus diupayakan oleh pemerintah agar nilai tukar terhadap falas itu tidak memberatkan suatu negaranya tersebut. Yang ke-8 ini adalah aliran modal yang masuk, di mana secara singkatnya ketika aliran modal yang masuk itu besar ke dalam suatu negara, atau secara singkatnya kegiatan ekspor dalam suatu negara itu besar, maka itu akan menjadi keuntungan bagi suatu negara tersebut, di mana akibatnya nilai mata uang atau nilai mata uang lokal negara tersebut akan menguat. Yang ke-9 itu adalah permintaan dan penawaran falas atau valuta asing. Sama halnya seperti barang, sistem hukum permintaan penawaran, ketika falas itu di pasar falas permintaannya sedikit dan penawarnya banyak, maka itu akan menurunkan nilai dari falas itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika penawaran di falas itu sedikit dan permintaannya itu banyak, itu akan membuat nilai dari falas itu meningkat. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai tukar mata uang. Yang pertama itu adalah perbedaan angka inflasi, di mana kita ketahui bahwa setiap negara memiliki angka inflasi yang berbeda. Nah, ketika angka inflasi itu rendah di suatu negara, itu akan meningkatkan nilai mata uang dan daya beli relatif besar terhadap nilai mata uang lainnya dalam suatu negara oleh seseorang terhadap negara lainnya. Dan sebaliknya, yang kedua itu adalah perbedaan tingkat suku bunga. Bahwa kita tahu bahwa secara singkatnya seperti ketika tingkat suku bunga itu tinggi dalam suatu negara, itu akan menarik atau memancing para investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya di suatu negara tersebut. Dan dengan tingkat suku bunga yang tinggi ini akan memberikan atau menawarkan keuntungan kepada kreditur atau pemberi pinjaman dengan tingkat suku bunga tersebut. Dan namun ada beberapa hal di mana ketika tingkat suku bunga itu tinggi, tetapi diiringi dengan angka inflasi yang tinggi, itu sama saja tidak berarti, karena itu merupakan juga termasuk ke dalam salah satu faktor pendorong penurunan dari nilai mata uang. Yang ketiga itu adalah defisit akun berjalan. Maksudnya itu adalah defisit transaksi berjalan itu adalah kondisi di mana suatu negara menghabiskan lebih banyak dana untuk perdagangan luar negeri daripada pendapatannya, dan oleh karena itu ia membutuhkan sumber-sumber asing untuk menutupi defisitnya. Yang keempat itu adalah ada yang namanya utang publik. Secara singkatnya seperti ini, ketika suatu negara itu memiliki utang yang banyak, dan itu akan memicu terjadinya inflasi pula, dan oleh karena itu akan membuat para investor atau penanam modal enggan untuk menanam modalnya tersebut terhadap negara yang memiliki utang tersebut.
Nah, yang kelima itu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang itu adalah stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Secara singkatnya seperti ini pula. Ketika suatu negara memiliki kondisi politik yang kacau, itu membuat para investor memikir dua kali untuk menanam modalnya terhadap negara tersebut. Bahkan para investor yang telah menanam modalnya terhadap negara tersebut, ketika terjadinya kekacauan politik, ia akan mengambil atau menarik modalnya tersebut dan menanamkannya terhadap negara lain pula. Dan itu merupakan atau menjadi salah satu faktor hilangnya kepercayaan para investor terhadap negara tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah adapun fungsi dari pasar valuta asing itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempermudah proses pertukaran falas dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya kredit internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit. Penyediaan kredit maksudnya di sini adalah dengan pasar valuta asing ini menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya atau jual beli dengan sistem cara kredit. Yang ketiga ini adalah membatasi risiko. Maksudnya itu adalah dengan valuta asing ini dapat dilaksanakannya hedging, di mana hedging ini adalah membatasi risiko yang terjadi dalam perubahan harga. Yang keempat itu adalah spekulasi, di mana spekulasi ini maksudnya adalah dengan pasar valuta asing ini seseorang dapat spekulasi menerima atau mencari info tentang risiko yang mana tujuannya itu adalah diharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan adapun peranan pasar valuta asing itu bagi para pelaku valuta asing sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam pengertian. Adapun peranannya yang pertama itu adalah untuk menyajikan transfer daya beli. Yang kedua itu adalah untuk menyediakan fasilitas kredit. Yang ketiga itu adalah untuk memberikan fasilitas untuk mengurangi risiko dalam valuta asing itu sendiri. Nah, selanjutnya adapun mekanisme kerja dari pasar valuta asing itu sendiri, di mana di bursa falas seseorang dapat membeli atau menjual suatu mata uang yang diperdagangkan. Dan secara objektif, mekanisme kerja pasar valuta asing itu sendiri adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Dan adapun istilah yang diperkenalkan dalam bursa falas ini yaitu dengan lot dan pip, di mana satu lot itu bernilai $1.000 dan satu pip itu bernilai $10. Dan nilai dolar dalam bursa falas ini berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal pada bank-bank, di mana di bursa falas ini nilai dolar itu bervariasi harganya mulai dari 6.000, 8.000 sampai 10.000. Dan adapun valuta asing ini dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Yang pertama itu seseorang dapat membelinya terlebih dahulu atau open buy lalu menjualnya atau sell, dan sebaliknya. Dan yang terakhir itu adalah adapun pihak-pihak yang terlibat dalam valuta asing itu sendiri adalah yang pertama itu adalah bank internasional, yang kedua itu adalah bank nasabah, yang ketiga itu adalah dealer non-bank, yang keempat itu broker valuta asing, yang kelima itu adalah bank sentral. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai valuta asing atau falas itu sendiri. Jika ada kesalahan kata dan tingkah laku, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.